Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Natal 2020 adalah sesuatu yang unik, berbeza dan istimewa dari tahun-tahun yang sebelumnya. Walaupun gereja tidak dapat melawat Anda dari rumah ke rumah secara fisikal melalui lawatan caroling pada tahun ini, namun gereja menghasilkan video ini untuk melawat Anda secara maya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Pembacaan diambil daripada Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat ke-14. Ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera syurga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Inilah firman Tuhan. Shalom dan salam damai kepada semua jemaat di dalam Kristus. Pembacaan Alkitab sebentar tadi membawa kita kepada keunikan kisah Natal, karena para gembala adalah orang pertama yang mendengar tentang berita kelahiran Yesus. Mengapakah kelahiran Yesus Kristus membawa berita yang menghiburkan? Dan apakah arti Natal yang dapat kita belajar melalui petikan ini? Yang pertama, kita dapat belajar bersama-sama tentang kesukaan yang besar. Ayat 10 dalam pembacaan Alkitab sebentar tadi, malaikat mengatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kesukaan yang besar di sini bermaksud memberitakan kabar baik atau memberitakan sesuatu kabar yang baik. Jadi firman Tuhan ini menjelaskan tentang sesuatu kesukaan besar yang bukan biasa-biasa, tetapi sukacita yang besar sehingga para gembala memuji dan memuliakan Allah. Yang kedua yang dapat kita belajar ialah keselamatan yang kekal. Ayat 11 dalam pembacaan Alkitab sebentar tadi, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Keselamatan yang dimaksudkan di sini ialah pengharapan yang kekal. Keselamatan berhubungan dengan kelepasan kita dari musuh dan kelepasan kita daripada dosa. Keselamatan bukan saja menjelaskan tentang rohani, tetapi Yesus juga memperhatikan orang yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang tertindas. Yang ketiga yang kita belajar bersama-sama melalui petikan ini, damai sejahtera untuk semua. Ayat 14 mengatakan, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Damai sejahtera adalah sesuatu perkara yang dicari-cari oleh manusia. Damai ini adalah anugerah kepada kita melalui kelahiran Yesus Kristus. Damai ini berkaitan dengan hubungan harmoni di antara Allah dan manusia. Damai ini diberikan kepada mereka yang berkenan kepada Allah. Secara kesimpulan aplikasi apa yang kita dapat belajar bersama-sama untuk Natal tahun ini, walaupun kita hidup di tengah-tengah krisis kesehatan yang menyebabkan kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, krisis ekonomi, dan kita tidak dapat beribadah secara fisikal di gereja. Namun harapan dan doa saya agar kita tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera di musim Natal ini. Karena Christmas bukan saja berbicara tentang hadiah. Christmas bukan saja bercakap tentang perhiasan. Dia lebih daripada itu. Bukankah Allah menyediakan keselamatan kekal bagi saya dan bagi saudara? Maka itu patutlah kita bersyukur, bersukacita, dan memiliki damai di dalam kehidupan yang ada sekarang ini. Karena Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Amin.
Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus. Bagi pihak PCC dan semua ahli gereja GAKB, saya mengucap beribuan terima kasih atas sokongan Anda sepanjang tahun ini. Tahun 2020 ialah tahun yang penuh dengan cabaran, yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Tetapi sebab kita kerja bersama-sama, kita dapat menebusi semua cabaran ini. Bersama dengan keluarga saya mengucap selamat Hari Krismas. Marilah kita merayakan kedatangan Yesus Kristus yang pertama dan menunggu kedatangannya yang kedua. Selamat Hari Krismas. Saya Will Polau dan keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Shalom semua, kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Kami mewakili ahli PCC GAKB ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Shalom dan salam damai kepada semua jemaat GAKB. Gereja ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua. Kita masuk di dalam beberapa hal pengumuman gereja. Kebaktian Natal. GAKB tidak ada kebaktian menjelang Natal pada 24 hari bulan Desember nanti. Walau bagaimanapun, jemaat boleh mengikuti kebaktian-kebaktian online dari gereja-gereja lain. Tetapi pada 25 hari bulan Desember jam 10.30 kita ada satu kebaktian secara live streaming dari gereja tanpa kehadiran jemaat. Hanya mereka yang melayani saja akan datang ke gereja. Pengumuman gereja sampai di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati.